Sebenarnya kita itu sudah terjebak dengan paradigma kalau kita akan jauh lebih bahagia kalau kita bisa nemuin pasangan hidup kita. Kita itu terjebak dengan paradigma kalau kita akan bahagia kalau berhasil masuk di kampus atau tempat kerja yang jadi idaman kita. Kita itu terjebak dengan paradigma kalau kita bahagia kalau kita itu punya banyak materi. Kita itu terjebak dengan feeling kita sendiri, dengan feeling kita yang terus-terusan ngebanding-bandingin diri kita dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara. Padahal sebenarnya kita itu berbeda dan gak bisa dibanding-bandingin. Mungkin kamu sudah ada yang tahu cerita ini. Di tahun 1922, Albert Einstein pernah memberikan tulisan kepada kurir koper di Hotel Imperial Tokyo sebagai pengganti tips membawakan barangnya pada saat dia masuk kamar. Karena pada saat itu, dia itu nggak bawa receh. Tulisan itu yang diterjemahkan dari bahasa Jerman, tulisannya itu seperti ini. Sebuah hidup yang tenang dan sederhana akan membawakan lebih banyak kebahagiaan daripada terus-menerus mengejar kesuksesan, namun selalu diliputi kegelisahan. Itu yang dibilang Albert Einstein. Dan uniknya, di bulan Oktober 2017, secari kertas yang bertulisan quote itu dilelang di rumah lelang dengan harga yang nggak disangka-sangka. Ternyata, teori kebahagiaan buatan Einstein itu benar-benar menjadi tips termahal sepanjang sejarah. Kertas berisi teori kebahagiaan ini laku dengan harga 1,5 juta US dollar atau senilai dengan 20 miliar rupiah. Dari sini, Einstein saja bilang ketenangan hati dan kesederhanaan itu adalah sumber dari kebahagiaan. Jadi ya, kebahagiaan kita itu bukan dari apa yang kita dapatkan, bukan kita memperoleh sesuatu yang biasa didengung-dengungkan atau dipamer-pamerkan di sosial media. Contohnya seperti ini, ketika kamu ingin punya smartphone, anggap saja kamu pengen punya iPhone baru, iPhone 11 misalkan. Atau kamu pengen punya Samsung yang bisa ngezoom dan kameranya itu ratusan megapiksel. Akhirnya pada suatu saat kamu bisa ngebeli HP itu. Dan kamu ganti HP kamu padahal kamu baru beli HP Vivo yang harganya 3 jutaan. Dan sebenarnya itu juga masih bagus HP-nya. Pada saat kamu beli iPhone 11, apa yang kamu rasain? Apakah kamu senang? Apakah kamu bahagia? Kamu bisa beli iPhone, lalu kamu ngerasa bahagia karena kamu bisa ngeluapin rasa yang kamu tahan-tahan sebelumnya. Bener gak? Rasa yang selama ini kamu ingin keluarkan. Sekali lagi ya, kamu bisa beli iPhone, lalu kamu ngerasa bahagia karena kamu bisa ngeluapin rasa yang kamu tahan-tahan sebelumnya. Rasa yang selama ini kamu ingin keluarkan. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, jadi yang kamu perlukan itu adalah iPhone-nya atau rasa senangnya atau rasa bahagianya. Yang kamu sebenarnya, yang kamu inginkan adalah rasa senangnya itu ketika kamu dapat beli iPhone itu. Bener gak? Hal yang lain yang perlu kamu pahami dari teori kebahagiaan ini adalah ketika kamu bahagia, kebahagiaan kamu itu akan menjadi magnet untuk kebahagiaan yang lain. Ketika kamu sudah bangun kebahagiaan kamu sendiri, maka kebahagiaan kamu akan mengundang kebahagiaan yang lebih besar lagi. Sebaliknya, kalau kamu biarin diri kamu sendiri resah, gelisah, maka rasa itu akan menjadi magnet buat diri kamu. Kamu akan merasa kecil dan kamu mungkin akan merasa depresi. Perlu diingat, kalau semua itu nggak akan terjadi begitu saja. Dibiarin, tiba-tiba kamu akan menjadi bahagia. Tapi kamu bangun kebahagiaan itu. Kamu bangun kebahagiaan diri kamu dulu. Maka hal-hal positif, hal-hal yang menyenangkan akan masuk ke dalam hidup kamu. Dan hal lain yang kamu perlu ingat, semua yang terjadi sama diri kamu itu di luar kuasa kamu. Tapi kamu bisa bersikap bagaimana kamu merespon semua kejadian yang terjadi sama diri kamu. Kamu bisa mengontrol perasaan kamu. Kamu bisa memilih untuk dapatkan hikmah di balik itu.
tolak ukurnya itu bukan seberapa banyak uang yang kita punya, atau seberapa banyak mobil yang ngejejer di garasi kita, atau seberapa banyak barang-barang branded yang ada di lemari kita. Tolak ukur keberhasilan kamu adalah seberapa bisa kita menjaga level kebahagiaan kita dan level konsisten kita. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita bisa membuat diri kita selalu bahagia? Bahagia itu seperti kamu membangun habit baru, seperti kamu bangun pagi, atau seperti kamu olahraga. Kamu bisa menjadi lebih bahagia kalau kamu latihan dengan itu. Lalu bagaimana cara latihannya? Sekarang gini, kamu bisa mulai dengan berpikir satu hal positif ketika kamu bangun tidur misalkan. Hal sekecil apapun yang membuat kamu bahagia, coba pikirkan itu. Satu pikiran positif di pagi hari akan mengubah hari kamu lebih berwarna dan lebih bersemangat. Kamu bisa melatih diri kamu dengan buat diri kamu bahagia dengan menghargai hal sekecil apapun itu. Karena menghargai hal sekecil apapun adalah wujud dari kesederhanaan yang dibilang Einstein. Sekarang sahabatku, bisa dicoba untuk pikirkan satu hal kecil saja yang bisa membuat kamu senang, yang bisa buat kamu bahagia. Silahkan komen di bawah hal apa itu yang bisa buat kamu senang dan bahagia. Akhir kata, kamu bahagia karena kamu menyederhanakan definisi kebahagiaan kamu. Dan kamu memanfaatkan waktu kamu dengan menghargai apapun yang kamu miliki. Sehingga diri kamu menjadi lebih tenang. Itulah kebahagiaan kamu sebenarnya.